Oke, assalamualaikum, sahabat Pilar sekalian. Memperbarui hidup itu bukan seperti anak yang baru dilahirkan lalu dia hidup, ya, bukan seperti itu. Tapi memperbarui hidup itu setiap waktu, setiap hari yang kita jalani. Terkadang juga ada momen-momen tertentu seseorang itu ingin memperbarui hidupnya. Misalnya pada saat ulang tahun. Nah, seseorang biasanya setelah ulang tahun dia kepikiran ingin memperbarui hidupnya. Memperbarui apa saja sih? Segala hal dalam hidupnya. Dari mulai pola hidup, pola makan, pola tidur, pola pertemanan, tuh ya, pola pikir, banyak kali. Nah, memperbarui hidup itu enggak cuma hanya diomongin di bibir saja. Gak akan terjadi itu. Kalau cuma jadi wacana di bibir saja, itu akan jadi wacana. Tapi bagaimana dong? Yaitu harus tumbuh dari kesadaran jiwa. Kalau sudah tumbuh dari kesadaran diri, itu akan betul-betul dilakonin. Memperbarui hidup itu memang momennya berbeda-beda ya. Yang tadi saya sebutkan itu ada yang pas saat ulang tahun. Ada juga pada saat dia terluka, kecewa, putus cinta, patah hati, broken heart, broken home, konflik dengan keluarga, dikecewakan orang terkasih, macam-macam dah pokoknya, ya. Jadi munculnya kepikiran untuk memperbarui hidup itu momennya macam-macam. Tapi memang begitulah alur cerita alam semesta ya, sunatullahnya. Seseorang ingin dibangkitkan jiwanya oleh Allah, ingin dinaikkan kelasnya oleh Allah, dinaikkan levelnya Allah, maka dia diberi kesulitan, dia diberi kesakitan, dia diberi kepahitan, dia diberi kekecewaan. Jadi kalian yang merasa disakiti, merasa dikecewain, merasa dikhianatin, gak usah marah. Karena begitulah cara Allah memperbarui jiwamu. Ya, kalian justru harus berterima kasih sama mereka-mereka yang sudah menyakiti kalian, mengecewakan kalian, mengkhianati kalian. Karena dengan begitu bertambahlah pengetahuan kalian tentang hal-hal baru. Bertambahlah pola pikir Anda menjadi lebar, terbuka. Bertambah lapang dada Anda. Jangan Anda malah pesimis, apalagi bunuh diri, terus stres. Itu sangat merugikan diri Anda. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jiwanya lemah sebenarnya ya saudara, sahabatku? Justru karena jiwa seseorang itu lemah, Allah kasih dia ujian biar kuat. Oleh karena itu, pola pikirnya dibuka. Ya. Nah, lalu apa aja sih yang harus kita lakukan untuk memperbarui hidup kita? Yaitu tadi pertama, kalian harus munculkan kesadaran. Aku capek deh disakitin terus. Udahlah, mulai besok aku mau bangun tahajud malam. Aku mau minta tolong sama Allah. Tolong kasih aku jalan untuk keluar dari kesulitan ini. Aku besok mau melupakan cinta-cintaan. Aku mau cari cuan aja. Nah, itu contoh misalnya. Jadi tumbuhkan kesadaran itu dalam diri Anda. Jangan Anda menyerah. Memangnya cowok ganteng cuman dia? Atau cewek cantik cuman dia? Kan enggak. Banyak loh. Cinta itu gak cuma satu kali. Dia bisa tumbuh berkali-kali.
Percaya deh omongan saya. Ya, jadi seperti itu. Harus tumbuhkan dulu kesadaran. Karena kalau orang tuh dia tidak meyakinkan dirinya sendiri, siapa lagi yang mau meyakinkan? Ayo, kan diri kamu sendiri yang harus meyakinkan gitu loh. Kamu yakinin dulu diri kamu. Mulai besok, saya nggak mau lagi pacaran. Saya mau kerja cari cuan. Atau saya mau kuliah, mau belajar biar pinter. Nah, seperti itu. Meyakinkan diri sendiri. Fa insya Allah akan memberikan jalan sama kamu. Akan membangkitkan kekuatanmu. Tadinya kamu malas bangun tahajud. Tiba-tiba kok telinga peka dengar suara beker bunyi. Kring 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 kring, bangun ya kan? Atau tiba-tiba lagi tidur digigit kecoa, bangun. Atau tiba-tiba lagi tidur ada tikus jatuh, dubrak, kamu denger, bangun. Biasanya kan kamu kebluk tuh. Nah, tiba-tiba kamu bangun. Nah, kok bangunnya tumben? Nah, itulah kekuatan dari Allah ke dalam jiwa kamu. Ditiupkan, kamunya nggak sadar. Makanya kamu harus meyakinkan diri kamu sendiri. Seperti itu. Bangun deh tuh kamu ya ke kamar mandi. Jangan kencing doang. Jangan buang air kecil aja. Wudu sekalian. Sholat tahajud. Karena ketika seseorang melakukan sholat malam, ya, ingat nih, dia akan mempunyai semangat baru. Dia akan memiliki harapan baru, impian baru, semangat baru. Karena ketika kita bangun di sepertiga malam itu, kita itu akan berada dalam kesunyian malam. Suara-suara yang siang gak kedengeran, malam itu terdengar kencang sekali. Ya, suara jangkrik, suara cacing jalan bahkan kedengeran. Pada saat itulah kamu bermohon kepada Allah, bersujud. Minta sama Allah, apa aja, minta ampun, minta rezeki yang banyak, minta umur panjang, minta sehat, minta kemudahan. Mintalah, ya. Nanti Allah tunjukkan jalan ke kamu. Ya. Nah, ketika orang sudah melakukan tahajud itu dengan rasa ikhlas. Ikhlas ya, bukan terpaksa. Kalau terpaksa itu baru belajar namanya. Tapi kalau sudah rasa ikhlas, itu dirinya akan dipenuhi energi positif. Jadi ketika paginya dia akan merasa semangat, seger gitu ya. Ya. Nah, itulah tanda-tandanya orang yang ikhlas ketika bangun malam tahajud ya. Tahajud itu kan ada 3 waktu ya. Ada waktu awal itu di bawah jam 12, di atas jam 11. Yang penting kamu sudah tidur. Ya itu entah tidur cuma sejam atau setengah jam, tapi kamu udah tidur aja. Atau di tengah malam antara jam 12 sampai jam 2. Dan di akhir malamnya itu dari jam 2-an sampai menjelang subuh ya. Seperti itu. Nah, ketika kamu sudah merasa positif, energi positif, pikiran kamu udah mulai bersih-bersih pikiran, ya kan? Dari hal-hal negatif dibersihin pikirannya. Yaitu kamu harus yakinkan diri kamu sendiri. Kamu akan bergantung pada hidupmu. Kamu akan bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Kamu jangan menggantungkan hidup pada orang lain. Apalagi berekspektasi minta bantuan dari orang lain, jangan harap. Ya, ketika kamu dalam keadaan terpuruk ya, lalat aja ogah deket kamu, gitu istilahnya. Jadi jangan. Mendingan kamu bergantung pada diri kamu sendiri, pada kemampuan kamu, dan minta pada Allah SWT. Insya Allah, Allah itu akan datangkan pertolongan ya. Bisa Allah datangkan seseorang entah dari mana menolong kamu, ya. Kan banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang ketika dalam keadaan terpuruk kok tiba-tiba ada yang datang menolong, memberi bantuan dan sebagainya. Padahal nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, saya nggak kenal dia. Kok tiba-tiba dia datang menolongin saya. Itu ada banyak seperti itu ya. Ya itu bukan kebetulan. Itu memang Allah sudah mengaturnya seperti itu. Ya, misalnya
Ada yang ada satu cerita nih, saya jadi inget nih waktu nonton sebuah drama pendek ya di YouTube. Jadi ada seseorang mobilnya mogok di jalan, ya kan? Mogok di jalan, dia minta tolong, itu perempuan tua loh, perempuan yang sudah tua dan pakaiannya pun sederhana, tidak terlihat seperti seorang pengusaha atau apalah gitu ya, orang-orang mewah gitu, enggak, mobilnya aja mobil tua. Dia berhenti mohon pertolongan, tidak ada yang menolong ya, sampai tiba akhirnya ada seorang pemuda berhenti dengan pakaiannya yang sudah berantakan karena dia gagal wawancara, tidak terima. Dia berhenti nolongin tuh si ibu itu, tapi dia nih sebenarnya mau wawancara juga di perusahaan lain, cuman dia udah capek gitu. Akhirnya ditolong lah si ibu itu. Mari bu, saya bantu, ya kan, dibantu. Ternyata mobilnya nggak bisa dibetulin karena emang butuh suatu spare part yang kurang dan dia tidak punya. Akhirnya diantarlah sama si pemuda ini, si ibu ini ke tempat tujuan. Pas sudah ngobrol-ngobrol, kamu nggak telat mau wawancara? Tidak apa-apa bu, yang penting saya antar ibu dulu sampai selamat gitu kan, saya bantu ibu dulu baru saya nanti datang wawancara gitu. Tapi ternyata si pemuda ini adalah orang yang ingin diwawancari oleh si ibu ini di perusahaannya sendiri. Dan pada akhirnya, kapan dia tahu kalau ini adalah orang yang ingin ditemuinya oleh si pemuda ini? Ya pas saat wawancara itu, masuklah ke ruangan si ibu itu dan dia kaget, ternyata ibu yang dianterin itu ternyata adalah pimpinan perusahaan itu. Nah, kan kalau kayak gini bukan kebetulan. Ini emang udah jalannya seperti itu. Kalau orang yang sudah ikhlas, ya kan, sudah berpikir positif, menyerahkan hidupnya pada Allah dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, Allah akan kasih pertolongan tanpa diduga-duga. Banyak loh terjadi hal kayak gini, ya, nggak satu dua, banyak. Pasti Anda pun, diantara Anda sekalian pun ada yang ngalamin hal-hal seperti ini, mendapatkan pertolongan dari jalan yang tidak diduga-duga, seperti itu ya. Jadi bertanggung jawablah pada diri sendiri, itu ya penting, karena agar hidup Anda selalu baru setiap harinya. Jangan pernah menunda-nunda hal apapun, walaupun itu sepele, jangan pernah menunda-nunda ya. Orang-orang yang ingin merubah hidupnya, yaitu jangan menunda-nunda apapun. Kalau Anda ingin mengerjakan PR A, B, C, hari itu bisa Anda lakukan, lakukanlah. Ya, sholat jangan tunda-tunda. Apalagi itu kewajiban pribadi, ya. Emang bukan hak orang lain memaksa Anda sholat, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri, ya. Sholat jangan tunda-tunda. Tuh, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar hidup kita baru? Mengatur kembali pola tidur, pola makan, pola pikir, atur kembali. Bahkan hal-hal kecil di rumah pun diatur kembali biar rapi. Misalnya naruh perabotan di mana nih yang kelihatannya rapi, dirapikan, kamar dirapikan. Karena kalau ruangan rapi, rumah rapi, bersih, itu kan pikiran jadi segar kembali gitu loh. Semangat lagi. Ya, kalau kotor ruangan, berantakan, itu pikiran yang ada mumet, sumpek. Itu hal-hal yang mendukung ya, agar pikiran Anda tuh tetap jernih dan tetap segar, semangat gitu. Rapikan segala hal yang memang perlu dirapikan. Kamar berantakan, rapikan. Ruang kerja berantakan, rapikan. Buku-buku berantakan, rapihkan. Lantai kotor, bersihkan. Ketika kamu sudah lelah, baru kamu istirahat. Seperti itu. Ya. Memperbarui hidup itulah kesempatan bagi setiap orang ya. Jangan disia-siakan. Tapi mungkin memang momennya berbeda-beda. Ada yang momennya pada saat dia disakiti orang baru muncul kesadaran untuk berubah. Ada saat mendapat musibah, kecelakaan, baru sadar untuk berubah. Ada saat ketika ketiban penyakit ganas, baru muncul kesadaran untuk berubah. Nah,
Tapi sebaiknya sebelum hal-hal yang tidak mengenakan itu muncul, alangkah baiknya kita berpikir dan mencoba ya memperbarui hidup kita setiap hari. Setiap subuh ketika kita bangun tahajud, kita perbarui hidup kita ya, agar semangat, agar selalu mempunyai pikiran positif. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah merentangkan tangannya di waktu malam kepada para pelaku kejahatan di waktu siang. Jadi Allah itu akan senantiasa senang melihat hamba-hambanya yang meminta taubat di waktu malam, ketika dia telah sadar telah melakukan kejahatan di waktu siang, lalu dia taubat di malam harinya. Allah itu sangat mencintai, sangat merahmati mereka. Tapi jangan sekali-sekali mempermainkan, siang melakukan kejahatan, malam taubat, besok melakukan kejahatan lagi. Tidak boleh seperti itu, karena Allah itu tidak bisa ditipu ya. Allah tahu mana orang yang tulus dan mana yang modus ya. Sebaliknya Allah juga akan merentangkan tangannya di waktu siang untuk mereka yang taubat melakukan kejahatan di waktu malam. Jadi kapan saja kamu mau bertobat silahkan. Mau waktu siang kamu mau bertobat, minta ampun sama Allah karena semalam kamu telah menjahati orang, kamu tobat, benar-benar tobat ya, bukan cuma sekedar kumat semata. Malam mau bertobat silakan. Seperti itulah cara memperbarui hidup ya, agar kita setiap hari selalu baru hidup kita. Memperbarui hidup dengan memperbanyak perbuatan baik pada orang lain ya. Tapi maksud saya di sini perbuatan baik yang memang tidak ada unsur-unsur apa-apa gitu ya, ikhlas ya, dan semampunya ya. Bukan untuk pamer, flexing dan sebagainya, bukan, tapi ikhlas benar-benar berbuat baik. Karena apa? Karena nanti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi orang yang memang benar-benar ikhlas berbuat kebaikan sekecil zarah pun, dia akan melihat balasannya nanti. Sebaliknya begitu, orang yang melakukan kejahatan ya sekecil apapun, dia akan mendapatkannya nanti. Jadi nggak ada yang luput dari pada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nggak ada yang luput, semua bakalan lebih hebat daripada CCTV manusia ya, nggak terjangkau. Allah itu maha mengawasi ya, sekecil zarah pun aja kamu bisa dapat balasannya gitu ya, walaupun itu baik itu kejahatan ataupun kebaikan. Ini Al-Quran yang berbicara ya. Coba dilihat surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi sahabatku sekalian, ketika kita ingin memperbarui diri kita, semua sudah kita lakukan ya kan, bertahap demi bertahap sudah kita kerjakan, kebaikan demi kebaikan sudah kita lakonin. Jangan lupa ya, sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri bagaimana? Nah, kamu jangan lupa merawat diri kamu. Kamu bekerja siang, jangan lupa istirahat malamnya. Jangan kamu pakai malam juga untuk berlelah-lelah gitu, jangan. Kamu pergi kemana gitu, jalan-jalan, itu kan melelahkan juga. Ketika kamu siang bekerja, maka bekerjalah sebaik mungkin. Jangan sampai kerja sampai malam, mengambil lembur karena untuk mengumpulkan cuan. Yang akhirnya cuan terkumpul untuk ngobatin kamu ke rumah sakit. Dan akhirnya selesai dari rumah sakit, uang kamu habis. Masa mau begitu terus? Kan enggak. Jadi kerjalah sebaik mungkin, tapi jangan lupa istirahat. Tubuhmu itu punya hak untuk istirahat ya. Kalau kamu tidak memberikan haknya, kamu dosa loh. Ya, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Ya. Jadi pertama yang harus kamu sayangi itu diri kamu dulu. Cukupkan gizi, cukupkan protein, cukupkan makan, cukupkan minum, cukupkan istirahat. Gitu ya. Istirahat itu bisa tidur, bisa kamu berleha-leha sebentar, mendengarkan musik kayak seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah kamu setiap hari introspeksi diri. Introspeksi diri itu hari ini aku melakukan kesalahan apa saja, apa aku lalai sholat, apa aku diperbaharui setiap hari gitu loh. Apa aku ngomong salah sama orang ya atau gimana gitu.
kamu perbaharui setiap hari, kamu introspeksi diri, kamu renungi setiap hari diri kamu, perjalanan sehari-hari kamu renungi gitu loh. Ingat, dalam seminggu ini kita hanya 7 hari loh. Senin, ntar ketemu Senin lagi. Dan hari-hari itu akan kita lalui sama saja kalau kita tidak ada kegiatan yang menambah-nambah untuk peningkatan atau perkembangan jiwa kita, batin kita, otak kita. Ya, kalau anak berlahir setiap hari dia akan bertumbuh 5 inci. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, nggak mungkin kan badan kita menjadi tumbuh 5 inci kecuali melebar 5 gram apa 50 gram gitu bertambah. Enggak seperti itu. Kita harus tiap hari itu kita harus mempunyai sesuatu hal yang menambah tumbuh diri kita dalam hal spiritual, dalam hal pikiran, pengetahuan. Itu yang harus kita tambah setiap hari. Nah, hari ini Senin misalnya saya baca buku tentang hakikat ibadah misalnya. Hari Selasa saya seminar filsafat. Hari Rabu saya pengajian Buya Sakur misalnya. Hari Kamisnya saya seminar marketing. Nah, itu kan setiap hari kita bertumbuh kalau kita melakukan hal-hal seperti itu tiap hari. Kalau kita nggak melakukannya kita nggak akan berubah, stuck begitu aja. Ya, otak menjadi buntu, jiwa menjadi kosong. Kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, kita tidak tumbuh. Ya, kita rugi. Ya, jadi bagi kalian yang sudah dewasa, bukan badan yang kalian tumbuhkan. Ingat itu ya. Yang kalian tumbuhkan adalah spiritual kalian, energi, pengetahuan, pikiran. Nah, seperti itulah yang harus kalian tumbuhkan setiap harinya di dalam tubuh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe atau follow akun saya jika ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.